di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Ia dikenal sebagai pria yang sederhana, pekerja keras, dan ramah. Suatu hari, tanpa disengaja, ia bertemu dengan Sinta, seorang wanita yang berjalan pincang akibat kecelakaan masa kecil. Meskipun begitu, Sinta memiliki kepribadian yang ceria dan hati yang tulus. Arif terpikat pada kelembutan Sinta, dan perlahan mereka menjalin hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan. Hubungan antara Arif dan Sinta perlahan mulai diketahui banyak orang di desa. Awalnya, hanya bisik-bisik kecil yang terdengar. Namun, lama-kelamaan, teman-teman Arif mulai terang-terangan mengomentari pilihan hidupnya. Suatu sore, saat Arif duduk di warung kopi bersama teman-temannya, percakapan santai berubah menjadi serangan yang menyakitkan. Denny, salah satu teman dekat Arif, dengan nada meledek berkata, "Rif, dengar-dengar kamu pacaran sama Sinta? Serius? Yang pincang itu?" Arif yang sedang menyeruput kopi menurunkan cangkirnya perlahan. Ia tahu percakapan ini akan berujung pada sesuatu yang tak menyenangkan. "Kenapa kalau iya?" jawabnya tenang. "Kenapa?" Denny tertawa keras sambil menepuk meja. "Kamu itu ganteng, Rif. Masa iya, dari semua cewek di desa ini, kamu pilih dia? Apa nggak ada yang lebih normal? Gitu? Bayangin aja nanti kalau kalian jalan bareng, semua orang bakal lihat kaki dia dulu, bukan kamu." Beberapa teman lain ikut tertawa, mempertegas ejekan Denny. "Iya, Rif. Kamu itu kayak beli motor baru, tapi bannya udah bocor dari awal. Mau sampai kapan narik beban itu?" ujar salah seorang teman lainnya, dengan nada menghina. Hinaan itu membuat Arif merasa darahnya mendidih, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tahu jika ia terpancing, mereka akan semakin menjadi-jadi. Namun, ejekan terus berlanjut, atau mungkin, lanjut Denny dengan suara lebih pelan tapi sinis. "Kamu sama dia karena kamu kasihan? Ya, wajar sih. Cewek seperti dia, siapa lagi yang mau kalau bukan kamu?" Arif berdiri dari kursinya dengan wajah merah padam. "Denny, cukup!" Suaranya tegas, membuat semua orang di warung terdiam. "Kamu pikir cinta itu cuma soal fisik? Kamu pikir aku milih Sinta karena aku nggak punya pilihan? Kalau iya, berarti kamu nggak pernah paham apa artinya cinta." Namun, Denny tak mau kalah. Ia berdiri dan menatap Arif dengan tajam. "Bukan soal cinta, Rif. Ini soal harga diri. Lihat dirimu. Kamu bikin kami malu dengan pilihanmu. Apa kata orang kalau tahu sahabat kami pacaran sama cewek seperti itu?" Arif menggenggam tangannya erat, mencoba menahan amarah. "Harga diriku bukan ditentukan oleh siapa yang aku cintai, tapi oleh bagaimana aku menghargai orang lain. Dan kalian, yang merasa diri kalian lebih baik dari Sinta, kalian yang seharusnya malu." Suasana menjadi tegang. Orang-orang di warung mulai memperhatikan mereka. Namun, sebelum Denny sempat membalas, Arif mengambil jaketnya dan berjalan keluar, meninggalkan teman-temannya yang terdiam. Meski Arif berusaha kuat di depan mereka, hinaan itu tetap meninggalkan luka dalam hatinya. Malam itu, ia merenung sendirian di kamarnya. Ia memikirkan ucapan Denny, ejekan tentang harga dirinya, dan rasa malu yang mereka proyeksikan padanya. Namun, saat ia mengingat senyum Sinta, ia merasa semua hinaan itu tak sebanding dengan kebahagiaan yang ia rasakan saat bersamanya. Keesokan harinya, saat bertemu Sinta, ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sinta, yang peka terhadap perasaan Arif, bertanya, "Ada apa, Arif? Kamu kelihatan nggak seperti biasanya." Arif menghela napas panjang. "Teman-temanku, mereka nggak paham. Sinta, mereka menghina aku, menghina kita. Mereka bilang aku bodoh karena memilih kamu." Sinta menundukkan kepalanya, menahan air mata yang ingin jatuh. "Maaf, Arif. Aku hanya bikin hidupmu sulit. Mungkin mereka benar. Kamu bisa dapat yang lebih baik." Arif meraih tangan Sinta dengan lembut, menatap matanya dengan penuh keteguhan. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Kamu adalah yang terbaik untukku. Mereka tak tahu apa-apa tentang kita. Aku memilih kamu bukan karena kasihan, tapi karena aku mencintaimu. Dan cinta itu tak butuh persetujuan mereka." Kata-kata Arif membuat Sinta menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa begitu dihargai. Namun, dalam hatinya, ia tak bisa menahan rasa bersalah. Ia tahu hubungan mereka akan terus dihujani hinaan, dan itu menyakitkan. Sementara itu,
Ejekan dari teman-teman Arif tak berhenti. Setiap kali mereka bertemu di jalan, Denny atau yang lainnya selalu melontarkan sindiran. "Hei, Arif, lagi jemput tulang rusuk pincang MU, ya? Atau, hati-hati kalau jalan, Rif. Jangan sampai ikut pincang." Arif hanya bisa menggertakkan giginya dan menahan diri. Namun, ada satu waktu ketika ejekan itu berubah menjadi ancaman. Denny dan beberapa teman lainnya sengaja menghadang Arif di jalan saat ia hendak menjemput Sinta. "Rif, dengar baik-baik," ujar Denny dengan nada serius. "Kalau kamu tetap sama dia, jangan harap kamu bisa tinggal tenang di desa ini. Kami nggak mau nama kita jadi jelek gara-gara kamu." Namun, Arif tak goyah. Ia menatap mereka dengan penuh keyakinan. "Aku nggak peduli apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian nggak suka, itu masalah kalian. Aku akan terus mencintai Sinta. Apapun yang terjadi," kabar tentang hubungan Arif dengan Sinta akhirnya sampai ke telinga kedua orang tua Arif, Pak Hasan dan Bu Fatimah. Sebagai keluarga terpandang di desa, mereka memiliki harapan besar untuk Arif, anak tunggal mereka. Bu Fatimah, yang terkenal tegas, sangat tidak setuju ketika mengetahui putranya menjalin hubungan dengan Sinta. Suatu malam, saat Arif baru pulang dari mengantar Sinta, ia mendapati kedua orang tuanya menunggunya di ruang tamu dengan raut wajah serius. "Arif tahu malam itu tak akan berjalan mudah, Arif," ujar Bu Fatimah dengan nada dingin. "Ibu dengar dari orang-orang di desa, kamu pacaran sama Sinta, perempuan yang pincang itu." Arif terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Iya, Bu. Aku memang pacaran sama Sinta." "Arif," bentak Pak Hasan, suaranya menggema di ruangan itu. "Kamu sudah gila? Apa yang kamu pikirkan? Kamu itu laki-laki muda, tampan, dan punya masa depan cerah. Kenapa kamu memilih perempuan seperti dia? Dia cacat. Arif, apa kamu tidak punya rasa malu?" Arif mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, mencoba menahan emosi. "Ayah, Bu, Sinta itu lebih dari fisiknya. Dia perempuan baik, pekerja keras, dan dia selalu mendukung aku. Apa salahnya aku mencintai dia?" Bu Fatimah menatap Arif tajam. "Salahnya? Salahnya adalah kamu mencemarkan nama baik keluarga kita. Apa kata orang-orang? Arif, kamu akan jadi bahan tertawaan seluruh desa. Kamu sadar nggak? Hidupmu bakal sulit kalau kamu terus bersama dia. Dia cuma akan jadi beban untukmu." Arif menggelengkan kepalanya dengan keras. "Kenapa semua orang selalu bicara soal apa kata orang lain? Bu, Ayah, ini hidupku. Aku yang akan menjalani semuanya, bukan mereka." Namun, Bu Fatimah tak menyerah. Ia berusaha membujuk Arif dengan cara lain. "Arif, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu bisa mendapatkan perempuan yang lebih pantas, yang bisa mendukungmu, yang sempurna. Dengan kondisi Sinta, kamu akan kesulitan. Apa kamu mau mengorbankan masa depanmu hanya karena cinta yang gak masuk akal?" Pak Hasan menimpali. "Dengar, Arif. Kalau kamu terus bersikeras bersama Sinta, jangan harap ayah akan merestui kalian. Dan kalau kamu tetap melawan, ayah tak segan-segan memutus hubungan denganmu." Ancaman itu menusuk hati Arif. Namun, ia tetap berdiri tegak di depan kedua orang tuanya. "Kalau itu yang ayah dan ibu mau, aku siap. Aku nggak akan menyerah pada cinta hanya karena kalian tidak setuju." Bu Fatimah, yang semakin marah dengan sikap keras kepala Arif, memutuskan untuk berbicara langsung dengan Sinta. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi rumah Sinta tanpa memberitahu Arif. Ketika Sinta membuka pintu, ia terkejut melihat Bu Fatimah berdiri di sana dengan wajah dingin. "Sinta," kata Bu Fatimah tanpa basa-basi, "saya minta kamu tinggalkan Arif." Sinta, yang awalnya bingung, hanya bisa terdiam. "Bu, kenapa saya harus meninggalkan Arif? Kami saling mencintai." Bu Fatimah tertawa sinis. "Cinta? Kamu pikir cinta cukup untuk membangun hidup bersama? Dengar baik-baik, Sinta. Kamu tidak pantas untuk Arif. Kamu pincang, cacat, dan hanya akan jadi beban dalam hidupnya. Anak saya pantas mendapatkan perempuan yang jauh lebih baik daripada kamu." Sinta mencoba menahan air matanya. "Bu, saya tahu saya tidak sempurna. Tapi saya mencintai Arif. Dan saya akan melakukan apapun untuk membuatnya bahagia. Bu Fatimah memotong, suaranya semakin tajam. "Kamu pikir Arif akan bahagia hidup dengan seseorang seperti kamu? Tidak.
Sinta, jika kamu benar-benar mencintai Arif, kamu akan meninggalkannya. Biarkan dia menjalani hidup yang lebih baik tanpa kamu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Sinta. Setelah Bu Fatimah pergi, Sinta menangis di kamarnya. Malam itu, ketika Arif datang menemuinya, Sinta dengan suara bergetar berkata, "Arif, aku nggak bisa terus seperti ini. Orang tuamu benar. Aku nggak pantas untukmu." Arif memegang tangan Sinta erat. "Jangan dengarkan mereka, Sinta. Aku yang menentukan hidupku, bukan mereka. Aku mencintaimu, dan itu yang paling penting." Namun, Sinta merasa bersalah dan semakin tertekan. Ia tak ingin menjadi alasan Arif kehilangan keluarganya. Ia berkata dengan tegas, meskipun hatinya hancur, "Arif, aku minta maaf. Tapi kita harus mengakhiri ini. Aku nggak mau jadi penyebab kamu kehilangan keluargamu." Arif menatap Sinta dengan mata berkaca-kaca. "Jangan lakukan ini, Sinta. Kita bisa melewati semua ini bersama." Namun, Sinta hanya menangis dan berjalan pergi, meninggalkan Arif yang merasa patah hati. Malam itu, Arif pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Ia menemui orang tuanya dan berkata dengan tegas, "Kalian menang. Sinta sudah memutuskan hubungan dengan aku. Tapi aku ingin kalian tahu, aku tidak akan pernah memaafkan kalian karena menghancurkan cinta kami." Bu Fatimah merasa lega, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melukai putranya. Pak Hasan, meskipun terlihat puas, mulai merasakan bahwa ia mungkin telah bertindak terlalu jauh. Namun, Arif tidak menyerah. Ia tahu bahwa cintanya pada Sinta terlalu besar untuk dikalahkan oleh tekanan dari siapapun, bahkan orang tuanya. Kini, ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa menjalani hidup bersama Sinta, meskipun itu berarti harus melawan semua orang di sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri. Setelah Sinta memutuskan hubungannya dengan Arif, keduanya menjalani hari-hari yang penuh kesedihan. Arif merasa hampa tanpa Sinta, sementara Sinta mencoba menata hati meskipun cintanya pada Arif tidak pernah pudar. Namun, cinta sejati mereka terlalu kuat untuk dilupakan begitu saja. Arif akhirnya mengambil keputusan besar. Ia mendatangi rumah Sinta pada suatu malam, meskipun tahu bahwa ia mungkin akan menghadapi penolakan. Ketika Sinta membuka pintu dan melihat Arif berdiri di sana, matanya memerah karena menahan tangis. "Sinta," kata Arif dengan suara bergetar, "aku nggak peduli dengan apa yang orang tua atau orang lain katakan. Aku mencintaimu, dan aku nggak akan menyerah. Kita bisa pergi dari sini. Kita bisa memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang menghina kita." Sinta terdiam. Hatinya berperang antara cinta yang besar pada Arif dan rasa bersalah karena takut menjadi beban. "Arif, kamu akan kehilangan keluargamu. Aku nggak mau kamu mengorbankan semuanya hanya demi aku." Arif menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku tidak kehilangan apapun, Sinta, karena aku memilihmu. Hidupku nggak akan berarti tanpa kamu. Jadi, kumohon, jangan menyerah pada kita." Melihat ketulusan Arif, Sinta akhirnya luluh. Air matanya mengalir deras, dan ia mengangguk. "Baik, Arif. Aku percaya padamu." Malam itu, mereka merencanakan untuk meninggalkan desa. Keesokan harinya, Arif menyiapkan segalanya. Mereka berdua pergi ke kota lain, jauh dari desanya, dan memulai hidup baru dengan cinta sebagai landasan mereka. Meski sulit pada awalnya, mereka saling mendukung. Arif bekerja keras sebagai mekanik di bengkel, sementara Sinta membantu dengan menjahit di rumah. Di sisi lain, Pak Hasan dan Bu Fatimah mulai merasakan kehilangan. Semula mereka merasa lega ketika Arif menjauh dari Sinta, tetapi kepergian anak mereka meninggalkan kekosongan di rumah. Tak ada lagi tawa Arif, tak ada lagi kehangatan dari kehadirannya. Bu Fatimah, yang selama ini dikenal keras kepala, mulai goyah. "Pak," katanya suatu malam, "mungkin kita salah. Arif pergi karena kita. Apa benar kita lebih memilih kehilangan anak kita daripada menerima pilihannya?" Pak Hasan hanya terdiam. Kata-kata istrinya menggema dalam pikirannya. Sebagai ayah, ia merasa gagal melindungi kebahagiaan anaknya karena terlalu sibuk memikirkan pandangan orang lain. Setelah beberapa bulan, kabar tentang kehidupan baru Arif dan Sinta sampai ke telinga mereka. Orang-orang di desa mulai berhenti membicarakan pasangan itu, karena mereka melihat bahwa cinta Arif dan Sinta tidak dapat digoyahkan. Lambat laun, Bu Fatimah dan Pak Hasan mulai menyadari bahwa mereka telah mengorbankan kebahagiaan anaknya demi harga diri yang tak lagi relevan. Akhirnya, Bu Fatimah mengambil langkah pertama.
Ia meminta alamat tempat tinggal Arif dan Sinta dari seorang kerabat di kota. Dengan keberanian yang bercampur rasa bersalah, ia bersama Pak Hasan pergi menemui anak mereka. Ketika mereka tiba di rumah kecil Arif dan Sinta, Bu Fatimah melihat anaknya tengah memperbaiki sepeda di depan rumah. Wajah Arif berubah terkejut saat melihat kedua orang tuanya berdiri di sana. "Ibu? Ayah?" tanyanya dengan nada ragu. Bu Fatimah mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Arif, ibu datang untuk minta maaf. Ibu salah. Kami salah. Kami seharusnya mendukungmu, bukan melawanmu. Maafkan ibu." Nak, Pak Hasan mengangguk, meski wajahnya tetap tegas. "Arif, ayah mungkin terlalu keras selama ini. Tapi ayah hanya ingin memastikan kamu bahagia. Dan ayah sadar, kamu sudah menemukan kebahagiaanmu bersama Sinta." Arif yang terharu hanya bisa memeluk orang tuanya. Ketika Sinta keluar dari rumah dan melihat mereka, ia tampak cemas. Namun, Bu Fatimah mendekatinya dan menggenggam tangannya. "Sinta, ibu minta maaf atas semua hal yang ibu katakan dulu. Terima kasih karena sudah mencintai anak kami. Kamu adalah bagian dari keluarga kami sekarang." Air mata mengalir di pipi Sinta. Ia tak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata itu dari Bu Fatimah. Dengan penuh haru, ia membalas pelukan Ibu Arif. Setelah rekonsiliasi itu, hubungan mereka kembali membaik. Pak Hasan dan Bu Fatimah sering mengunjungi rumah Arif dan Sinta, bahkan membantu mereka memulai usaha kecil berupa warung makan di depan rumah. Warung itu akhirnya menjadi titik temu baru bagi keluarga mereka, di mana kebahagiaan dan cinta tak lagi terhalang oleh prasangka. Arif dan Sinta membuktikan bahwa cinta sejati mampu melewati segala rintangan, bahkan yang tampaknya tidak mungkin. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi dengan dukungan satu sama lain dan restu keluarga, mereka berhasil menciptakan akhir bahagia yang mereka impikan.